So, Alif ya. Oke. Oke, silakan. Jadi untuk kemarin itu membahas mengenai seputar lembaran atau konsep umum dari pendidikan maupun promosi kesehatan, di mana kemarin itu mendefinisikan sehat. Ada definisi dari sehat sendiri itu dari beberapa ahli. Yang pertama dari WHO itu, dari WHO mendefinisikan sehat itu sebagai complete state of physical, mental, social well-being, and not merely the absence or infirmity. Jadi keadaan sejahtera atau sempurna baik fisik, mental, spiritual, kemudian sosial dan ekonomi. Kemudian dibahas juga mengenai pendidikan kesehatan itu di dalamnya ada 3 domain utama, yakni pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku, di mana untuk mengubah suatu perilaku seorang itu tidak bisa semata-mata langsung mengubah perilakunya, dimulai dari pengetahuan terlebih dahulu. Itu, Nas. Oke. Selain itu, ada yang lain? Itu terkait definisi ya, definisi maupun konsep. Yang lain, ada yang terlewat? Silakan. Ayo teman-teman. Armel mungkin? Izin menambahkan, Mas. Oke, boleh. Silakan, Dek. Saya menambahkan di bagian sasarannya. Jadi sasaran promkes ini ada 3, yaitu primer, sekunder, sama tersier. Untuk yang primer ada keperawatan keluarga, kemudian ibu hamil, ibu nifas, kepala keluarga, maaf. Kemudian ibu hamil, ibu nifas, dan juga anak sekolah. Kemudian untuk sasaran sekunder ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain. Dan juga sasaran tersiernya ada pembuat keputusan atau penentu kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Itu saja, Nars. Oke, terkait sasaran ya, sasaran promosi kesehatan. Oke, lainnya ada lagi? Silakan. Ada yang terlewat mungkin terkait upaya atau strategi promosi kesehatan. Ya, boleh. Silakan, Dek. Strategi promosi kesehatan itu ada 3, yaitu advokasi agar pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan. Kemudian yang kedua, dukungan sosial, yaitu sasarannya adalah tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu sasarannya adalah individu supaya berpartisipasi. Kemudian intervensinya ada 2, yaitu tekanan dan pendidikan. Dimensi ada 2, yaitu aspek sasaran. Yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang 3 kuratif, yang keempat rehabilitatif. Yang kedua yaitu setting atau tempat. Yang pertama ada RT, sekolah, kemudian tempat kerja, tempat umum, dan institusi pelayanan kesehatan. Itu, Mas. Oke, ya. Oke. Masih ingat terkait strategi ya dengan apa saja tadi 3? Apa tadi 3 strateginya? Advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, ada yang bisa kasih contoh terkait 3 strategi tersebut? Silakan yang lain. Contohnya pemberdayaan masyarakat, advokasi, ya, ataupun yang lainnya, bina suasana. Ayo, yang lain. Contohnya. Contoh dari pemberdayaan masyarakat seperti apa? Saya izin menambahkan. Ya, boleh tadi contoh dari strategi promosi kesehatan. Dari advokasi agar pembuat kebijakan untuk menguntungkan kesehatan. Contohnya kayak misalnya pemerintah buat aturan
kalau nggak pakai masker itu kena denda gitu. Terus advokasi ya. Nah, terus kalau dukungan sosial dari tokoh masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat, misalnya dari mahasiswa mengajak mengajak masyarakat untuk taat protokol gitu. Gitu Mas. Maaf kalau salah. Hari ini kamarmu kok ada kepala bantengnya ini? Kamu ya, ikut partai? Enggak? Enggak, itu lambang Pancasila. Enggak ada background. Kok kelihatan kepala bantengnya doang? Lainnya mana gambar yang lain? Gambar apa? Ini yang banteng doang, Mas. Banteng doang. Terkait lambang Pancasila ada berapa, Ferry? Lambang Pancasila ada 5. 5, enggak ada penambahan. 5 ya? 5 jenis. 1 apa? 1 bintang. Bintang apa? Apa? Bintangnya bintang apa? Ya, bintang ya. Yang kedua? Yang kedua pohon beringin. Masa pohon? Pohon apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Bukan pohon angker, bukan? Bukan. Pohon beringin ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga banteng. Banteng ya, bukan kerbau atau sapi ya, banteng. Terus yang keempat? Yang keempat apa ya? Rantai, Mas. Rantai apa gelang itu? Rantai ya. Ya. Rantainya setan untuk membelenggu setan biar nggak mengganggu Ferry ya. Yang terakhir apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Oke. Bukan permen kapas ya, padi dan kapas ya. Oke. Jangan diperlihatkan bantengnya aja. Kalau memang Pancasila ya harus lengkap dong. Ya, nanti ini identik dengan salah satu partai. Oke, terima kasih Ferry ya. Tadi disebutkan oleh Ferry bahwa ada strategi yang digunakan untuk promosi kesehatan ya, bisa pakai advokasi ya, kemudian bina suasana dan pemberdayaan gitu ya. Kalau pemberdayaan ya jelas melibatkan sasaran atau masyarakat ya. Kalau advokasi itu melalui pemangku kebijakan. Ya, kalau bina suasana kita bisa masuk ke orang-orang yang berpengaruh di sasaran gitu ya. Oke, terus mengenai presid itu sendiri, ada berapa sih presid? Sorry, singkatannya. Presid itu kan pendekan ya, akronim. Apa saja presid? Yang lain? Oke, silakan. Yang ditulis di laporan praktikum. Ada predisposing, reinforcing, dan enabling. Ya. Untuk predisposing, contohnya apa? Atau dari definisinya, wis. Dari definisi, kemudian kasih contoh gambarannya. Yuk, yang lain. Tasya. Amanda. Atau Maulid. Atau perwakilan kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Siapa kelompok 1? Next, kelompok 2. Speak up, please. Yuk.
Izin masuk dari kelompok 1 nurse mungkin. Oke, David ya. Oke, silakan David. Ada predisposisi itu dipengaruhi oleh faktor internal. Contohnya ada pengetahuan ataupun sikap dan lain-lain. Kemudian yang pemungkin ini ketersediaan sarana dan prasarana. Itu mungkin dari seperti media-media yang digunakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Untuk penguatnya sikap dan perilaku dari tokoh masyarakat. Mungkin itu, Nurse. Sikap dan perilaku dari tokoh masyarakat, tentunya juga tenaga kesehatan ya, bagaimana impact mereka kepada sasaran gitu ya. Oke. Ada berapa tahap untuk model Presid ini? Ada 5, Nurse. Oke, Salma, ada 5. Bisa kasih contoh masing-masing tahapan? Kaitannya dengan Promkes ya, dengan pendidikan kesehatan. Silahkan. Ini apakah yang dimaksud dengan fase preset, Nurse? Ya. Ada 5 fase yang pertama. Gimana, Nurse? Ya, silakan dilanjutkan dulu. Oke. Melanjutkan, ada 5 fase dari preset. Yang pertama, fase diagnosa sosial. Yang kedua, fase diagnosis epidemiologi. Yang ketiga, fase diagnosis perilaku dan lingkungan. Yang keempat, fase diagnosis pendidikan dan organisasi. Dan yang kelima, fase diagnosis administratif dan kebijakan. Oke, contohnya aplikasi dari pelaksanaan Promkes di sana apa saja? Bisa kasih gambaran? Misalkan di fase pengkajian atau di fase perencanaan, di sana bentuknya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dari kasus yang teman-teman angkat atau teman-teman tulis. Kelompok 3 mungkin, kelompok 3. Oke, mohon izin masuk, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi untuk kelompok 3 itu mengambil kasusnya yakni stunting yang ada di Indonesia. Jadi untuk fase pertama yakni fase diagnosis sosial itu diagnosis sosial ini berkaitan dengan data-data atau grafik seperti itu mengenai yang diambil dari masyarakat terkait. Misalnya pada contohnya ini terkait angka stuntingnya yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk fase kedua yakni fase diagnosis epidemiologi, ini adalah sasarannya itu siapa gitu. Nah, pada fase kedua ini untuk stunting, kelompok yang paling rentan mengalami ini ialah baduta atau balita. Kemudian di sini dijelaskan juga mengenai dampak yang ditimbulkan, yakni dampak yang ditimbulkan oleh stunting, yakni salah satunya menjadikan balita atau baduta tadi itu lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian pada fase epidemiologi ini juga dibahas mengenai penanggulangan atau bagaimana solusinya seperti itu, atau program-program yang telah ada gitu untuk mengatasi stunting. Salah satunya ya ini ada intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil. Kalau pada ibu hamil ini contohnya intervensi gizinya itu yakni dengan melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil. Kemudian intervensi gizi dengan sasaran ibu busui atau anak usia 0-6 bulan yakni IMD atau inisiasi menyusui dini. Selanjutnya yang fase ketiga ini diagnosis perilaku lingkungan, yakni termasuk di dalamnya faktor apa saja yang menyebabkan dari stunting itu. Ditinjau dari faktor perilaku dan non perilakunya. Kalau faktor perilakunya contohnya yaitu dikarenakan praktek pengasuhan yang kurang baik. Kemudian kalau faktor non perilakunya mungkin keterbatasan akses layanan kesehatan termasuk pelayanan antenatal care maupun postnatal care. Kemudian pada fase keempat yakni diagnosis pendidikan dan organisasional dibagi menjadi 3. Ada predisposing, kemudian pemungkin atau enabling, dan reinforcing. Kalau dari faktor predisposingnya itu
faktor dari internal atau dalam. Yang mana dicontohkan untuk stunting ini, contohnya yaitu persepsi ibu mengenai stunting sendiri. Didapatkan masih tinggi pengetahuan yang ibu miliki mengenai stunting dan anggapan bahwa stunting itu bukan masalah yang besar. Kemudian ada faktor pemungkin atau enabling. Contohnya itu kalau pada stunting ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa program, baik program maupun regulasi terkait untuk mengatasi stunting ini. Contohnya pemberian suplemen besi folat minimal 90 tablet secara nasional maupun lokal, kemudian himbauan promosi untuk menyusui ASI eksklusif gitu. Kemudian faktor penguatnya atau reinforcing-nya ini berupa faktor pendukung. Contohnya itu dukungan keluarga, kemudian tokoh utama, kemudian petugas kesehatan, seperti itu. Fase kelima, diagnosis administrasi dan kebijakan berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan atau regulasi oleh pemerintah. Seperti misalnya ada Permenkes seperti itu. Oke, bentar ya, bentar. A4 apa? F4? F4. Enggak, ini saya minta dulu. F4-nya tinggal di situ. Oke. Mungkin dari teman-teman lain untuk kasusnya ada yang berbeda dengan kasusnya Alif, kelompoknya Alif. Tadi yang diangkat adalah stunting ya. Stunting terkait kebijakan pemerintah juga sudah disampaikan ya, bahwa ada program berupa makanan tambahan gitu ya untuk penanganan stunting, entah itu dengan tablet atau suplemen ataupun biskuit yang lain. Kelompok 4 mengangkat kasus apa? Izin masuk, Nurse. Kasusnya sama dengan kelompok 3. Kelompok apa? Sorry, kasus stunting juga ya? Iya. Oke. Untuk kelompok 5? Kelompok 5? Perwakilan silakan dijawab. Tes yang anggota kelompok 5. Maulid kelompok berapa Maulid? Maulid dia? Ada enggak? Kelompok 4, Nurse. Iya. Oh, dia kelompok 4. Oke. Dian Ayu kelompok berapa? Kelompok 2, Nurse. Oke, angkat kasus apa? Dian Ayu kelompok 2. Mengangkat kasus vaksinasi. Oke, vaksinasi. Saya buka filenya ya. Ini yang diangkat vaksinasi apa ini, Dian Ayu?
Vaksinasi COVID-19. Oke, gimana gambarannya? Masalahnya apa? Fenomenanya? Nanti kelompok 2 saling membantu ya untuk hasil diskusi praktikumnya. Silakan Dian Ayu. Iya, Nurse. Ini yang kasus Seperti apa gambarannya terkait masalah vaksinasi ini? itu, Nurse. Ada masyarakat yang menolak dilakukannya vaksinasi. Oke, jadi fenomenanya adalah partisipasi masyarakat ya dalam pelaksanaan vaksinasi atau rendahnya cakupan vaksinasi pada masyarakat. Ini yang disasar kelompok apa? Masyarakat secara umum ataukah ada kelompok khusus misalkan lansia atau masyarakat dewasa atau yang lain? Secara umum ya? Iya, Nurse, secara umum. Oke. Oke, untuk diagnosis sosialnya bisa digambarkan seperti apa? Kelompok 2, anggota yang lain, mungkin siapa ini? Nancy atau Jessica atau yang lain? Itu, Nurse, mencari informasi yang bersumber dari masyarakat mengenai alasan mengapa banyak masyarakat yang menolak untuk dilakukannya vaksinasi itu. Oke. Seperti, Caranya seperti apa dalam kita menggali informasi? Seperti dilakukannya wawancara langsung dan juga menyebarkan angket ke masyarakat. Oke, ya, jadi kita bisa menggunakan wawancara ya, wawancara untuk menggali lebih dalam kira-kira latar belakang apa yang terjadi di masyarakat, kenapa kok mereka menolak untuk dilakukan vaksinasi ya. Selain dengan wawancara, bisa juga dengan form ya, formnya berupa angket ya atau digital form yang sekarang banyak digunakan, pakai Google Form itu bisa. Kemudian untuk diagnosis epidemiologinya, izin menjawab, Nurse. ya boleh silakan. Jadi untuk diagnosis epidemiologinya itu dilakukan dengan mencari faktor-faktor penyebab dari masalah yang timbul, yaitu banyak masyarakat yang menolak untuk vaksinisasi. Oke. Fase selanjutnya, setelah ditetapkan diagnosis epidemiologinya, untuk fase yang selanjutnya yaitu diagnosis perilaku dan lingkungan, yaitu yang harus dilakukan dengan mengidentifikasi masalah penolakan vaksinisasi oleh masyarakat yang mempengaruhi perilaku, status kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat. Langkahnya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memisahkan antara faktor perilaku dan non-perilaku penyebab timbulnya masalah penolakan vaksin oleh masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penolakan vaksinisasi oleh masyarakat untuk mencegah timbulnya suatu masalah kesehatan dan perilaku. Kemudian yang terpenting adalah terkait kebijakan ya, di mana kebijakan itu masuk ke fase 5 ya, diagnosis administratif. Kira-kira kebijakan apa yang ada saat ini untuk mengatasi rendahnya minat masyarakat untuk melakukan vaksin? Dari kelompok 2 sudah ditemukan apa kebijakannya?
Contohnya apa? Izin masuk, Nas. Ya, boleh silakan, Yusril. Oke. Untuk contohnya ini biasanya ada sanksi atau denda yang biasanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan penolakan untuk divaksinasi. Yang mana ini juga membuat situasi menjadi sensitif. Seperti itu, Nas. Jadi sekarang memang diwajibkan ya untuk vaksin ini. Misalkan orang yang mau naik kendaraan umum atau transportasi umum, ya, misalkan pesawat ataupun kereta api, itu diwajibkan dia sudah minimal sudah pernah vaksin di dosis pertama. Itu salah satu contoh kebijakan ya, diagnosis kebijakan. Oke, itu untuk review dari pertemuan minggu yang lalu ya. Kita masuk di pertemuan kedua terkait peran perawat dalam promosi kesehatan. Ya. Di semester sebelumnya, saya yakin teman-teman sudah sering ya dikenalkan atau diulas terkait apa itu peran, apa itu perawat. Ya. Mungkin ada yang masih ingat terkait perawat itu apa sih? Gitu. Silakan. Jadi definisi ya, apa perawat itu? Kenapa saya tanyakan nanti agar kita tahu batasan perawat dengan petugas yang lain dalam sistem kesehatan itu seperti apa gitu. Izin masuk, Mas. Ya, silakan. Jadi mohon izin menjawab. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2002, perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan wewenangnya. Kemudian perawat menurut Undang-Undang Kesehatan juga adalah mereka yang memiliki kemampuan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Oke, ya. Jadi wewenang perawat itu diatur dalam undang-undang gitu ya. Dan seorang dikatakan sebagai perawat itu harus lulus dari apa? Pendidikan. Ya. Jadi jangan sampai ada perawat yang tidak lulus dari pendidikan ya, yang belum dilantik dan disumpah dia sudah melakukan asuhan ya pada klien gitu. Itu tidak dibenarkan ya. Ntar saya share screen untuk materi ini. Rontes. Oke, sudah masuk ya untuk PPT-nya. Sudah, Nas. Saya besarkan. Nah, jadi dalam bahasan ini ada dua kata kunci yang perlu kita pahami ya. Paling tidak kita tahu definisi dari dua kata kunci ini terkait perawat itu sendiri dan peran. Ya, tadi sudah disinggung oleh teman kalian bahwa perawat itu dikatakan perawat itu harus lulus ya dari pendidikan tinggi ya, dan wewenangnya diatur dalam suatu peraturan ya, baik itu undang-undang maupun aturan yang lain. Kemudian peran. Nah, peran itu sendiri itu salah satu bentuk dari perilaku ya. Jadi peran itu dapat diamati, dinilai ya, kemudian dapat diobservasi ya. Jadi peran ini nanti ditentukan ya oleh wewenang ya. Jadi jangan sampai teman-teman sebagai perawat nanti berperan atau melakukan suatu tindakan itu tanpa ada wewenang yang telah ditentukan pada peraturan ya. Nah, ini latar belakangnya, ini saya ambil dari peraturan yang lama ya, di Permenkes nomor 17 tahun 2013.
Mungkin teman-teman bisa update di tahun 2019 ada Undang-Undang Keperawatan. Coba di sana dilihat ada definisi dari perawat, ya, kemudian tugas dan fungsi dari perawat, ya, kemudian level-level dari perawat itu apa saja. Ya. Misalkan perawat yang baru lulus dari pendidikan nurse, ya, dengan masa kerja 0 tahun, itu masuk level mana sih, gitu. Ya, kalau ditinjau dari level perawat klinik, gitu. Kemudian dikatakan sebagai perawat researcher atau perawat peneliti itu yang bagaimana sih, gitu. Ya. Atau bahkan perawat konsultan, ya, dikatakan sebagai perawat konsultan itu kriterianya seperti apa saja sih. Nah, di sana diatur, ya, dan dijelaskan tentang hal tersebut. Pun juga dengan izin, ya, izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Jadi asuhan-asuhan keperawatan, ya, yang boleh dilakukan oleh perawat, baik itu tindakan mandiri, kemudian non mandiri, ya, atau bahkan tindakan kolaborasi, itu apa saja itu disertakan di sana. Selanjutnya, fungsi utama perawat jelas, ya, membantu klien atau pasien untuk mencapai kesembuhan, ya, kalau dalam kondisi sakit. Ya. Tapi kalau tidak dalam kondisi well-being, ya, atau sejahtera, itu harapannya nanti bisa meningkatkan derajat kesehatannya, ya, melalui layanan keperawatan. Apa layanan keperawatan? Apa layanan keperawatan? Menurut teman-teman, apa layanan keperawatan? Layanan kita berupa apa? Berupa? Saya nurse, pemberian asuhan kesehatan keperawatan. Asuhan keperawatan, ya. Jadi layanan kita itu asuhan keperawatan, itu yang membedakan kita dengan profesi nakes yang lain. Ya, kalau tetangga kita kedokteran ada asuhan kedokteran. Ya, kalau kebidanan ada asuhan kebidanan. Kalau dari gizi ada asuhan gizi, gitu. Ya, dari psikiater ada asuhan psikiatri. Ya, nah, dalam asuhan keperawatan, ya, atau layanan keperawatan ada yang namanya proses keperawatan. Masih ingat, ya, mulai dari asesmen sampai dokumentasi. Nah, di dalam proses keperawatan itu kita harus bisa menerapkan peran kita di sana. Ya, kalau peran perawat mungkin ada yang masih ingat ada 7 peran, ya, mulai dari caregiver atau pemberi asuhan, kemudian sebagai peneliti, researcher, sebagai advokat, ya, kemudian sebagai edukator atau pendidik, kemudian kolaborator, ya, terus apa lagi? Apa yang belum tersampaikan tadi? Oke, apa? Edukator mungkin. Edukator atau pendidik, ya, sama aja. Edukator atau pendidik, researcher, terus apa lagi, ya? Kurang-kurang satu. Konsultan, Mas. Konsultan, ya. Jadi kita juga bisa bertindak sebagai konsultan. Oke, intervensi keperawatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Ya, jadi untuk meningkatkan kesehatan kita bisa memberikan tindakan promosi atau promotif. Ya, kemudian mencegah penyakit. Kalau mencegah penyakit tentunya dengan prevensi atau preventif. Ya, kemudian menyembuhkan dengan kuratif dan memelihara kesehatan dengan rehabilitatifnya sesuai dengan wewenang, ya. Jadi untuk wewenang ini berkali-kali ditekankan. Jadi jangan sampai melakukan tindakan tanpa adanya wewenang. Kemudian dilandasi dengan tanggung jawab serta etika keperawatan. Ya, jadi harus dilandasi dengan etika. Ya. Kenapa kok harus beretika? Karena etika ini apa, ya? Walaupun
dalam proses kesembuhan atau penyembuhan nanti tidak banyak berdampak, tapi ikatan atau untuk etika ini hubungannya dengan Allah begitu ya, dengan Tuhan gitu. Maka dari itu sebelum teman-teman terjun itu pasti diangkat sumpahnya. Ya. Jadi pada sumpah profesi itu banyak ditekankan etika-etika profesi. Yang memungkinkan setiap orang mencapai kemampuan hidup sehat dan produktif. Ya, jadi goalnya ini nanti produktif. Ya. Ini beberapa definisi terkait perawat itu sendiri, di mana ada nutrix ya, yang diserap dari bahasa Latin, ya, yang berarti merawat atau melihara. Ya. Contohnya kalau teman-teman ada yang tergabung dalam UKM ya, UKM Nutrix Art ya, ada yang suka nyanyi di sini, nyanyi beneran bukan nyanyi-nyanyian ya. Nah, kalau ada yang tergabung di Nutrix Art itu dia mengadop dari kata ini ya, Nutrix dari bahasa Latin. Jadi seni yang dihasilkan oleh para perawat. Kemudian poin yang kedua, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan kewenangan dalam melakukan tindakan keperawatan. Ya, jadi tindakan keperawatan ini ada tindakan independen, dependent, dan interdependent. Masih ingat ya? Yang berdasarkan ilmu, yang dimiliki saat dia dalam pendidikan keperawatan. Ya. Jadi ilmu-ilmu tersebut diperolehnya melalui pendidikan keperawatan. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan, ya, pendidikan tinggi keperawatan. Tentunya kalau di Indonesia pendidikan tinggi keperawatan itu dimulai dari level vokasi D3, ya, D3 keperawatan, atau bahkan ada yang masih D3, D4 keperawatan, ya, dengan gelar SST, ya, sarjana sains terapan, ya. Kemudian S1 keperawatan dan nurse, S2 keperawatan dan doktoral keperawatan. Ya. Kalau zaman dahulu pendidikan keperawatan itu masih ada yang setingkat SMA, ya, namanya SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, ya. Tapi sekitar tahun 2018-an ya, itu secara bertahap dihapus begitu. Ya, jadi teman-teman yang basic pendidikannya masih SPK itu diwajibkan, ya, kalau masih mau membuka praktek harus melanjutkan sekolah minimal D3. Ya, kalau enggak mau melanjutkan ke D3 ya enggak boleh buka praktek keperawatan. Ya. Kemudian untuk D3 keperawatan sendiri, ya, sebelum D3 keperawatan pada pendidikan vokasi itu dulu masih ada yang selevel D1, ya, artinya mereka menempuh pendidikan yang hanya 1 tahun D1 itu, ya, tapi itu non gelar, artinya setelah dia lulus D1 tanpa adanya titel, tanpa adanya gelar di belakang mereka, ya, dan tidak berijazah, ya, jadi hanya bersertifikat. Nah, kalau D3 itu adalah pendidikan formal, mereka mendapatkan gelar dan ijazah, ya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saat ini di Indonesia paling rendah ya di D3 itu. Kalau di luar negeri ada enggak untuk D3? Setahu saya tidak ada, ya. Maka dari itu organisasi profesi, ya, PPNI saat ini itu mengupayakan, ya, agar para perawat itu pendidikannya sama semua, minimal S1 keperawatan, gitu. Ya. Jadi teman-teman yang masih D3 itu nanti
push atau ditekan ya, ditekan untuk mau melanjutkan ke pendidikan tinggi di S1 keperawatan. Kemudian poin yang keempat, perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan asuhan keperawatan atau layanan perawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan kesehatan yang lain. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita nanti sudah lulus ya, lulus dari nurse ya, dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember ya. Itu dalam memberikan asuhan kita jangan jumawa ya. Jadi kita tetap memerlukan ya, pasti memerlukan bantuan ya, bantuan dari yankes yang lain. Ya entah itu dari dokter, dari gizi ya, dari fisioterapi ya, maka dari itu kita perlu untuk berkolaborasi dengan mereka. Kemudian kaitannya dengan peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh individu sesuai dengan status sosialnya. Ya. Nah, status sosial ini sesuai dengan kalau di keperawatan berarti pangkat, ya, pangkat dan jabatan. Ya, dia jabatannya di sana sebagai apa. Kemudian peran menggambarkan otoritas. Otoritas ini wewenang, ya. Jadi wewenang di setiap level keperawatan itu berbeda-beda, ya. Perawat fungsional atau perawat pelaksana itu nanti tugasnya berbeda dengan perawat manajer, ya. Dengan perawat konsultan itu berbeda nanti. Dari otoritas perawat atau seorang yang diatur dalam sebuah aturan yang jelas. Jadi ada aturan di sana, aturan tertulis. Misalkan teman-teman sebagai perawat baru ya di suatu ruangan. Nah, itu nanti dijelaskan di dalam SK atau di dalam kontrak. Wewenangnya itu ngapain aja sih? Ya, sebagai perawat, misalkan perawat di ruang hemodialisis. Nah, ya, tugasnya ngapain aja? Asuhan keperawatan yang diberikan apa saja gitu. Ya. Nah, itu harus teman-teman pahami. Definisi peran ini sama ya tadi. Kemudian beberapa aspek penting ya kaitannya dengan peran dan pendidikan kesehatan. Bahwa pendidikan kesehatan ini dianggap sebagai komponen dalam promosi kesehatan. Ya, tentu bahwa edukasi atau pendidikan kesehatan itu bagian dari promosi kesehatan. Ya. Nah, pendidikan kesehatan tersebut belum tentu memampukan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Ya, tetapi bisa saja dengan pendidikan tersebut atau pendidikan kesehatan tersebut ya masih memaukan. Kalau memaukan ini dalam aspek apa? Sikap. Ya. Tapi perilakunya masih belum bergerak di sana, masih berperilaku negatif mungkin. Ya. Maka dari itu pendidikan kesehatan ini perlu diberikan secara kontinu agar bisa merubah sikap ya yang positif ya untuk ditransfer menjadi perilaku yang positif atau perilaku sehat. Selanjutnya, dengan pendidikan kesehatan ini harapannya mempengaruhi orang agar ia atau mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Nah, nilai-nilai kesehatan ini yang diharapkan oleh para petugas kesehatan. Ya. Juga suatu kegiatan untuk menjadikan kondisi sedemikian rupa sehingga seseorang mampu untuk berperilaku hidup sehat. Nah, dalam pendidikan kesehatan itu tidak akan berjalan maksimal, ya, atau perubahan perilaku itu tidak akan sesuai harapan bila mana tidak ada fasilitas penunjang di sana. Ya, misalkan seorang ibu, ya, dia tidak akan datang ke posyandu, ya, untuk memeriksakan anaknya.
jika posyandu tersebut jauh dari tempat tinggalnya atau dia kesulitan datang ya jika tidak ada akses begitu. Maka dari itu perlu fasilitas ya, entah itu disediakan layanan antar jemput ya, atau mungkin dengan adanya posyandu keliling ya, jadi tidak menetap di satu tempat biar bisa menjangkau sasaran yang kesulitan dalam aksesnya. Jadi ini salah satu peran fasilitas ya. Untuk fasilitas itu masuk faktor apa berarti kalau dimasukkan dalam prinsip? Masuk faktor apa? Enabling. Faktor enabling ya. Oke. Bentar ya. Oke, faktor enabling berarti faktor apa itu? Fasilitas kesehatan? Enabling atau? Pemungkin. Pemungkin, ya, yang memungkinkan seorang ya untuk berubah perilakunya. Selanjutnya, nah ini ya, tadi yang kita sampaikan bahwa peran perawat, ya peran perawat ada 7 gitu. Ya. Nah, kaitannya dengan promosi kesehatan, ya, yang nampak itu peran edukator atau pendidik. Walaupun peran-peran yang lain itu bisa diaplikasikan, ya, misalkan saja sebagai researcher, ya, peran sebagai peneliti atau researcher ini bisa diaplikasikan pada tahap perencanaan, ya. Dalam pengkajian, tahap pengkajian, ya. Nah, prinsip-prinsip penelitian di sana bisa kita aplikasikan, ya. Kita mengumpulkan data dengan wawancara kah, ya, dengan instrumen kah. Nah, itu peran sebagai peneliti, ya. Kemudian peran sebagai kolaborator. Nah, contohnya dalam memberikan edukasi kita juga bisa bersanding dengan yankes yang lain, ya. Misalkan kita memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang hipertensi, ya kita bisa menggunakan atau menyertakan ahli gizi di sana, ya dia menjelaskan makanan-makanan apa saja yang tepat bagi penderita hipertensi, nah, ataupun berkolaborasi dengan fisioterapi, ya saat kita memberikan edukasi pada sasaran stroke. Nah, ya kita bisa melakukan kolaborasi. Dan peran-peran yang lain itu juga bisa kita aplikasikan ya dalam promosi kesehatan. Sebagai caregiver, advokat, ya koordinator, konsultan. Oke, pertanyaan saya, apa bedanya antara pendidik dan konsultan? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya nurse. Ya, silakan. Kalau pendidik itu memberikan materi, contohnya seperti Bapak dan Ibu dapat melakukan perilaku seperti ini, gitu-gitu. Kalau misalnya konsultan itu seperti memberikan penasehat, seperti memberikan nasihat, memberikan saran, seperti itu, Mas. Oke. Kalau oke, terima kasih untuk Maulid ya. Jadi untuk konsultan ini lebih banyak ke pendampingan begitu, ya. Entah itu pendampingan sementara maupun pendampingan intensif, ya.
dan frekuensi untuk bertemu dengan sasaran ini lebih banyak sebagai konsultan begitu. Ya. Jadi konsultan walaupun di dalam konsultan ini ada peran pendidik, ya, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan edukasi di dalam peran konsultan. Ini tadi peran ya. Nah, untuk peran pelaksana, contohnya ya di dalam ini lebih banyak di dalam pelayanan rumah sakit ya. Untuk peran pelaksana. Walaupun tidak menutup kemungkinan peran pelaksana itu bisa kita implementasikan di komunitas begitu. Ya. Nah, ini perawat bisa memberikan layanan berupa asuhan secara langsung baik pada individu, keluarga maupun masyarakat. Ya. Nah, tugasnya apa saja? Yang pertama, jelas kita dalam memberikan asuhan itu harus memberikan kenyamanan, ya, dan rasa aman. Jangan sampai dengan kehadiran kita klien merasa tidak aman, ya, dan tidak nyaman gitu. Kemudian melindungi hak dan kewajiban klien agar tetap terlaksana secara seimbang. Terkait hak dan kewajiban, ada yang masih ingat apa itu hak, apa itu kewajiban? Hak itu buat ganjel sikil ya, buat ganjel kaki. Itu hak ya, bukan? Apa sih hak itu? Izin menjawab, Nars. Ya, silakan. Kalau hak itu sesuatu yang bisa kita dapatkan seperti itu, Nars. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan atau harus kita lakukan seperti itu. Jadi hak itu sesuatu yang seharusnya, ya, yang seharusnya kita dapat, walaupun tidak harus selalu kita dapatkan, ya, tapi seharusnya kita dapatkan. Ya. Kemudian kalau kewajiban, ya sesuatu yang harus, ya, namanya wajib, itu harus kita laksanakan. Nah, kita jangan sampai menuntut hak sebelum kita membayarkan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita. Ya, misalkan seorang perawat, ya, kewajibannya apa? Contohnya, sebagai seorang perawat. Apa kewajiban seorang perawat? Memberikan asuhan keperawatan. Memberikan asuhan keperawatan. Ya, itu kewajibannya. Hak perawat apa? Misalkan. Apa, Dek? Masih suaranya? Mendapatkan perlindungan, Mas. Mendapatkan perlindungan. Ya, safety. Ya. Jadi jangan sampai perawat itu bekerja tanpa alat pelindung diri. Ya. Misalkan ditugaskan di layanan COVID, ya, petugas screening. Nah, sebagai petugas screening ternyata tidak dibekali APD yang lengkap. Ya sama aja menjadi sukarelawan nantinya, ya, sukarelawan untuk dimakamkan dengan protokol COVID gitu ya. Jadi harus safe begitu. Nah, itu terkait hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pasien, ya, dengan anggota tim kesehatan lainnya, ya, bila memerlukan. Kalau pasien atau klien memerlukan kedatangan seorang dokter, ya kita fasilitasi begitu. Dok atau siapa, ya, ini ada klien ingin konsultasi. Kemudian tentu ya berusaha mengembalikan kesehatan klien dengan asuhan perawatannya. Sebagai pengelola, ya jelas di sana ada fungsi manajerial dalam peran ini. Ya, kalau teman-teman belajar manajemen, ada planning, ya, organisasi, ya, kemudian actuating dan lain sebagainya. Ya, nah, fungsi-fungsi ini bisa diterapkan dalam peran perawat sebagai pengelola.
Sebagai pendidik, perawat berperan mendidik individu, keluarga, dan masyarakat, serta tenaga keperawatan, ya, dan tenaga kesehatan lain. Ya. Jadi tidak hanya mendidik klien, ya, tapi juga mendidik sejawat, ya, yang mungkin sejawat tersebut memerlukan atau dirasa perlu untuk dididik. Ya, contohnya teman-teman yang baru lulus, ya, kemudian diterima bekerja di suatu instansi, nah itu perlu dididik oleh para senior. Ya, biasanya dilakukan internalisasi, ya, agar budaya yang ada di instansi tersebut bisa dipahami oleh perawat baru. Kemudian perawat bertugas untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada klien sebagai upaya menciptakan perilaku individu atau masyarakat yang kondusif. Kemampuan yang harus dimiliki seorang perawat antara lain harus mempunyai wawasan yang luas. Ya, jadi mumpung teman-teman masih muda ya, masih fresh ya pikirannya, itu carilah pengetahuan sebanyak mungkin. Ya, sharing, ikut-ikut seminar, workshop, ya, ikut forum. Nah, itu sangat penting. Ya. Kemudian harus ditunjang dengan kemampuan berkomunikasi. Ya. Jadi ilmu komunikasi itu tidak didapat secara instan, ya, tapi harus dicari ya dari pengalaman. Ya. Jadi ngomong di depan publik itu tidak mudah gitu. Ya, teman-teman harus membiasakan ya sejak dini. Ya, kalau sekarang masih malu saat ngomong di depan publik, ya, mumpung ada forum seperti ini ya belajar. Ya, kalau ditunjuk mengemukakan pendapat, ya teman-teman mencoba untuk berbicara gitu. Ya. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian pemahaman psikologis, ya, dan harus mampu menjadi role model. Ya. Role model ini sangat penting. Jangan sampai teman-teman masuk di komunitas atau memberikan intervensi dan implementasi kepada sasaran itu tidak menjadi role model. Ya. Contohnya teman-teman memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok, tapi si penyuluh ya atau narasumber itu menjadi perokok aktif gitu, ya itu bertolak belakang. Gitu. Ya. Jadi harus bisa menjadi role model. Atau contoh lain, nah nanti saat teman-teman KKN ya, KKN kemudian punya base camp ya di masyarakat. Ya. Jadi memberikan contoh yang baik, mungkin dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, dengan tidak apa ya, kalau di sana ada aturan dan norma yang harus dipatuhi, mungkin tidak beraktivitas di luar jam yang ditentukan. Nah, itu salah satu contoh dari role model. Selanjutnya, peran sebagai peneliti. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Ya, dari masalah yang ada di masyarakat itu diidentifikasi ya dengan prinsip penelitian. Ya. Setelah data terkumpul ya dari pengkajian, itu data perlu diidentifikasi dengan cara apa? Dengan cara dikelompokkan. Ya. Data-data yang serumpun itu dikelompokkan, kemudian nanti bisa diangkat ya menjadi sebuah masalah. Diprioritaskan. Kemudian menerapkan prinsip dan metode penelitian. Ya, jadi kaidah-kaidah dalam penelitian itu bisa kita terapkan di sana. Selanjutnya memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan, ya asuhan perawatan. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Penerapan hasil penelitian? Mohon izin menjawab, Nurse. Ya,
Contohnya misalnya kalau untuk evidence base itu, misalkan kalau orang sakit panas itu di umumnya yang ada di masyarakat itu dikompres menggunakan air dingin di bagian dahi. Ternyata setelah dilakukan penelitian gitu evidence base, ternyata yang tepat itu dikompres di pembuluh darah yang besar. Jadi di bagian sekitar leher atau ketiak, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Salah satu pemanfaatan hasil penelitian ya. Jadi penggunaan kompres hangat ya atau dingin itu tepatnya pada kondisi apa sih ya. Jadi tidak semua kompres itu menggunakan kompres dingin begitu. Ada kalanya diperlukan kompres hangat gitu. Ya. Kalau pasien dengan perdarahan, kalian lakukan kompres hangat, ya akan semakin menjadikan pertambahan perdarahan. Nanti pasiennya shock hipovolemi, shock karena kekurangan darah. Ya, jadi kalau karena perdarahan, karena kecelakaan, ya langsung dikompres dengan dingin, dengan es, gitu, ya sehingga membantu pembekuan darah. Kemudian kalau panasnya, ya kalau pasien panas karena fisiologis, ya mungkin karena virus, ya atau karena nyeri haid. Nah, idealnya dikompres dengan apa? Jangan sampai dikompres dengan air dingin, malah sakit nantinya, malah nyeri. Ya, jadi untuk merelaksasikan idealnya dikompres dengan hangat gitu. Ya, itu adalah penerapan hasil penelitian ya atau evidence base ya. Nah, maka dari itu teman-teman sejak dini ya di semester 1 dikenalkan dengan analisis jurnal, ya, pemanfaatan jurnal, ya, di setiap keilmuan. Nah, itu penting. Ya. Selanjutnya ini sebagai edukator, ya, nanti tolong dibaca yang ini. Nah, dalam peran perawat sebagai pendidik atau edukator, ya, bisa diterapkan proses-proses perawatan, ya, mulai dari tahap pengkajian sampai pendokumentasian. Ya. Ini fungsi-fungsinya ada 6 fungsi. Nanti teman-teman baca dan pahami ya, mulai dari fungsi pengkajian ya, di fungsi pertama sampai fungsi ke-6 ya dalam pendidikan ya. Kalau fungsi kelima pada dokumentasi ya. Ini beberapa peran perawat di berbagai setting ya atau di beberapa tempat. Yang pertama pada tatanan sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum. Yang kedua organisasi masyarakat, organisasi profesi atau media massa. Yang ketiga pada program atau petugas kesehatan. Yang terakhir, lembaga pemerintahan atau sebagai politik, sebagai politisi ya, ataupun di bidang swasta. Nah, contohnya apa saja? Misalkan di layanan rumah sakit atau sarana kesehatan. Di rumah sakit atau di layanan kesehatan, selain perawat itu menangani pasien, ya, mereka juga berhadapan dengan para keluarga. Ya, yang kita tahu bahwa keluarga itu salah satu support system bagi klien atau bagi pasien. Ya, maka dari itu keluarga itu juga perlu kita intervensi. Ya, kita berikan edukasi. Ya, bagaimana cara memberi bantuan kepada anggota keluarganya yang sakit. Ya, bagaimana cara memberi makanan. Ya, bagaimana cara memberikan obat. Nah, itu perlu kita edukasi di sana. Ya. Kemudian yang kedua, peran perawat untuk mensosialisasikan peraturan ya terkait pelarangan kegiatan di tempat umum. Nah, contohnya pada masa ini ya, pada masa pandemi. Kita harus bisa membantu sosialisasi peraturan tersebut ya. Cara beraktivitas di rumah selama masa pandemi itu perlu kita sosialisasikan. Yang terakhir terkait peran perawat di tempat kerja, ya. Contohnya saja di pabrik-pabrik, ya. Kalau di pabrik itu tidak banyak perawat di sana,
ya hanya perawat dengan kompetensi tertentu yang bisa bekerja di pabrik, ya misalkan dengan kompetensi K3, ya. Jadi K3 ini atau kesehatan dan keselamatan kerja ini didapat dengan pelatihan tertentu, ya, didapat melalui pelatihan khusus, ya, yang di sana di training ya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi peran perawat di sana mengedukasi ya atau memonitor para pekerja agar dalam bekerja mereka menerapkan prinsip-prinsip kesehatan. Ya. Misalkan bagaimana cara mengangkat yang benar, ya, bagaimana baju yang dikenakan, ya, atau alat pelindung diri yang digunakan saat bekerja. Nah itu dihandle oleh K3. Selanjutnya di tatanan organisasi masyarakat, ya kalau organisasi masyarakat ini misalkan di kumpulan ibu-ibu PKK misalkan ya, di Muslimat, di ibu-ibu Yasinan ya, ataupun organisasi kemasyarakatan yang lain. Selanjutnya di organisasi profesi, baik itu organisasi kita sendiri di PPNI maupun di organisasi yang lain. Kemudian di media massa, ya jelas media massa ini bagian dari salah satu media untuk kita berpromosi ya atau memberikan edukasi. Ini contohnya. Kemudian di setting program ya, program pemerintahan ya atau sebagai petugas kesehatan. Ya, dengan strategi pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Contohnya. Kemudian di tatanan lembaga pemerintahan, ya, sebagai politisi, ataupun di lembaga swasta. Ya, misalkan di Indonesia ada yang namanya program JKN, ya, BPJS. Ya. Nah, itu peran kita di sana ngapain? Ya, tentunya mensosialisasikan betapa pentingnya kepesertaan BPJS gitu, ya. Nah, kalau ada masyarakat ya yang belum menjadi peserta, ya kita bantu, ya kita advokasi, kita dampingi gitu, ya. Kita dampingi agar mereka mau untuk menjadi peserta JKN gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Boleh siapa saja. Atau cukup lapar? Sudah lapar? Mulai lapar? Sudah sarapan belum? Oh, ya silakan. Ada yang bertanya? Maulid. Ya, saya ingin bertanya, untuk biasanya kalau promosi kesehatan seperti itu berapa hari biasanya kalau efektifnya? Kalau misalnya KKN agar hasilnya lebih efektif itu lebih memuaskan. Ya. Kalau pendidikan kesehatan ya, penyuluhan itu biasanya cuma sekali tatap muka ya. Jadi tergantung tujuannya sih ya. Tujuan dan sasaran ya. Capaiannya mau apa sih? Ya, kalau hanya sebatas membangun pengetahuan ya hanya sekali gitu. Ya. Tapi dari pendidikan kesehatan itu nanti perlu ditindaklanjuti ya. Kalau teman-teman yang profesi itu biasanya ada tiga sesi. Yang pertama mereka menyasar kognitifnya atau pengetahuannya melalui edukasi. Ya, hanya pemberian pengetahuan, penguatan pengetahuan, ya. Kemudian selanjutnya disasar terkait afektifnya, ya. Jadi bisa bermain peran, ya, atau membuat kasus-kasus, ya, agar mereka terbuka sikapnya, ya. Kemudian yang terakhir jelas untuk menyasar psikomotornya atau keterampilannya atau perilakunya gitu. Jadi misalkan
teman-teman di lapangan ada sasaran ya yang menderita hipertensi. Ya, tentunya untuk mengubah perilaku ya atau bahkan nanti goalnya agar tekanan darahnya bisa stabil atau turun itu tidak bisa dengan sekali intervensi atau implementasi begitu ya, bisa 3 atau lebih implementasi. Yang pertama diedukasi ya, setelah diedukasi ya bisa langsung kita berikan keterampilan ya, keterampilan atau pelatihan mungkin ya, mungkin dengan senam hipertensi ya, mungkin dengan cara membuat ya herbal atau jus atau ramuan untuk hipertensi. Nah, itu salah satu perilaku ya, jadi keterampilan begitu. Atau mungkin cara untuk mengurangi rokok gitu. Ya, mungkin dengan terapi SAFE. Ada yang tahu terapi SAFE? SAFE terapi. Nah, terapi ketok itu ya, terapi tapping. Nah, itu bisa digunakan. Ya. Contoh lain misalkan pada lansia, ya, lansia yang mengalami gangguan kognitif, ya. Nah, untuk mengembalikan kognitif lansia itu tidak bisa sekali 2 kali tatap muka, gitu. Ya, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Ya. Begitu ya, Maulid ya. Iya, Mas. Terima kasih. Jadi kalau hanya outputnya hanya sekedar tahu, ya bisa sekali datang, gitu. Ya. Tapi kalau outputnya nanti harapannya adalah perubahan perilaku, ya, atau keterampilan itu harus ada step-stepnya. Gitu. Iya, Mas. Terima kasih. Oke. Yang lain, teman-teman, silakan. Ayo, silakan. Cukup? Atau ada yang lain? Waktunya qailullah ini ya. Qailullah itu apa? Tidur siang, gitu ya. Tidur siang menjelang sholat zuhur. Dan insya Allah banyak kebablasan sampai tidur asar, sampai asar nantinya ya. Oke, cukup dari teman-teman. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan, ya nanti kita lanjutkan di sesi atau pertemuan berikutnya ya. Izin masuk, Mas. Oh, Salma, silakan Salma. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Dena dengan NIM 20552. Mohon izin bertanya. Tadi Mas Kudi pernah menjelaskan bahwa peran perawat itu banyak. Kalau misalnya ada pasien orang dengan gangguan jiwa, peran perawat dalam mempromosikan kesehatan terhadap orang dalam gangguan jiwa itu apakah ada upaya khusus atau gimana, Mas? Iya, iya. Jadi gangguan jiwa itu kan banyak ya, Dek ya. Macam-macam gangguan jiwa. Ada yang schizofren, ya, kemudian amuk, ya. Amuk itu ya ngamuk-ngamuk gitu ya. Ada yang depresi, ya. Kemudian ada yang isolasi diri, ada yang menarik diri. Nah, kita kaji dulu bentuk dari gangguan jiwanya seperti apa. Ya, kalau memungkinkan diberikan edukasi, ya kenapa tidak? Ya, tapi kalau tidak memungkinkan, ya kayak misalkan penurunan kesadaran, ya, atau pasien apa ya, hilang ingatan. Nah, hilang ingatan itu tidak bisa diberikan edukasi, ya, tapi kita pulihkan dulu ingatannya, gitu. Ya, jadi kita perhatikan latar belakangnya dulu, Dek, gitu ya. Gangguan jiwanya karena apa? Ya, kalau memungkinkan untuk diberikan informasi atau informasi bisa masuk, ya bisa kita berikan penyuluhan. Ya. Jadi pemberian informasi itu banyak yang harus diperhatikan. Ya, jadi tidak lantas kita langsung ngomong, memberikan ceramah, ya itu tidak seperti itu. Perlu pengkajian, ya pengkajian latar belakang. Kemarin kan sudah kita bahas ya pentingnya latar belakang gitu. Ya, entah itu latar belakang pendidikan, ya
latar belakang kognitif termasuk gangguan jiwa atau tidak itu. Ya. Kalau memang betul-betul mengalami gangguan jiwa, ya berupa hilang ingatan, ya kita berikan terapi begitu, terapi untuk memulihkan ingatan. Ya, mungkin dengan terapi kenangan. Ya, tahu terapi kenangan, kenangan pahit dan kenangan manis. Kalau teman-teman depresi karena diputus pacar, ya, atau ingat mantan, itu juga gangguan jiwa loh ya. Ya, jadi perlu terapi, ya, terapi kenangan, ya. Ada yang namanya terapi kenangan, diberikan foto-foto, ya, meresapi, begitu, ya. Itu ada di ilmu kejiwaan. Nanti akan diajarkan Nurse Engel, Nurse Fitrio, Nurse Yeni, begitu ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, yang lain silakan. Mohon izin Mas, izin bertanya, Nurse. Ya, silakan. Pada pelaksanaannya di lapangan ya, Nurse, ya, saat melakukan asuhan keperawatan ya, Nurse, ya. Kan untuk peran perawat itu yang dari yang utama kan memang edukator atau sebagai penyuluh. Itu kan apa ya, continue ya, Nurse, ya, dalam artian itu melihat keadaan juga kapan penting kapan apakah cocok dilakukan edukasi gitu. Nah, untuk di lapangannya sendiri, Nurse, kan ada tim ya, Nurse, ya, ada tim perawat seperti itu. Nah, apakah untuk promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan itu memungkinkan, Nurse, kalau dilakukan secara tim, Nurse, dalam artian kan ada pergantian shift gitu-gitu, Nurse. Kemudian kalau ditinjau dari apa ya keefektifannya gitu, Nurse, apakah efektif jika dilakukan ya secara bergilir gitu loh, Nurse. Jadi beda orang tapi topiknya tetap sama. Seperti itu. Terima kasih, Nurse. Oke, terima kasih ya, Alif. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau di lapangan ya, di puskesmas, itu kalau promkes ada penanggung jawabnya sendiri. Ya, jadi seseorang yang ditugasi untuk menjadi penanggung jawab promosi kesehatan. Ya, nah bagaimana teknis di lapangan dalam memberikan edukasi? Ya, biasanya